Sekarang kita belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini menyatakan bahwa tegangan di antara ujung-ujung suatu resistor sebanding dengan kuat arus yang melewati resistor tersebut. Dengan kata lain, jika di sini kita katakan ada arus melewati resistor R, di mana ujung-ujungnya kita katakan VAB, maka VAB itu sama dengan I dikali R. Artinya, tegangan pada ujung-ujung AB sebanding dengan kuat arus, karena R adalah tetap atau konstan. Maka bisa kita katakan I sama dengan VAB dibagi dengan R. Kalau kita ambilkan suatu rangkaian seri seperti gambar ini, kita katakan ini dilewati arus, katakan ini adalah I1, kemudian di sini I2, dan yang terakhir ini kita katakan I3. Di mana I1, I2, I3 itu sama dengan I. Jadi kalau rangkaian seri, arus di setiap titik adalah sama. Sehingga kita tuliskan potensial antara ujung AB itu sama dengan I1 kali R1 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Karena I-nya sama, maka kita buat yang ini VAB sama dengan I dikali R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian kalau rangkaiannya nanti berbentuk paralel, di sini ada arus sebesar I. Arus ini nanti terbagi dalam 3 percabangan ini. Cabang atas kita katakan dia adalah I1, kemudian cabang yang di tengah kita katakan nanti arus yang mengalir adalah I2, dan yang terakhir ini adalah I3. Ya, berarti bisa kita katakan bahwa I sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Jadi banyaknya arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar dari titik ini. Merupakan hukum dari Kirchhoff yang pertama. Kemudian kita lihat dari sini, potensial antara ujung-ujungnya ini antara PQ, berarti kita buat nih, I sama dengan I dikali R totalnya atau R paralel. Jadi tinggal kita paralelkan ini dikali I, itulah potensial antara ujung P dan Q. Kalau ini kita namai adalah titik AB, potensial AB itu sama dengan nanti potensial di ujung CF. Maka kita tulis di sini VCF. Itu sama dengan potensial antara ujung DE. Jadi ini potensial DE sama. Jadi kalau dia dikatakan paralel, potensial di ujung-ujung resistor itu adalah sama. Sehingga kita tuliskan I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2 sama dengan I3 kali R3. Oke, kita aplikasikan ke soal. Kita lihat soal nomor 1. Hasil perhitungan pada gambar rangkaian listrik di bawah diperoleh. Jadi ada di sini dibuatkan suatu rangkaian seperti gambar. Pembahasannya kita lihat. Yang ini kita paralelkan karena jawaban ini nanti kita lihat dari 1, 2, 3, dan 4 kita cari mana yang benar. Oke, kita lihat. Ini rangkaian paralel, maka R paralelnya kita cari dulu. 1 per R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Kalau kita samakan penyebutnya ini per 6, berarti ini dikali 2, di atas juga kali 2. Hasilnya 3/6. Selanjutnya kita lihat bahwa R paralel berarti tinggal kita balikkan. 6/3 sama dengan 2 ohm. Ini udah kita peroleh 2 ohm. Sehingga untuk R total, ini 2, ini 2, ini 2, kita jumlahin semua. 2 tambah 2, yang ini 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Berarti ada 8 ohm. Kita teruskan, berarti I sama dengan V tegangan nih dibagi R total, R gabungan semua. Hasilnya sama dengan 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 ampere atau 1,5 ampere. Berarti I sama dengan 1,5 ampere. Nomor 1 betul. Selanjutnya kita lihat nomor 2. Kalau dari sini I sama dengan I1 tambah I2, berarti arus yang masuk ke sini adalah I1 ini ditambah I2. Kita teruskan. I1 dikali dengan 6 harus sama dengan I2 dikali 3. Kita coret sama-sama dibagi 3. Berarti kita peroleh ini sama dengan 2.
Jadi I2 itu sama dengan 2I1. Ya, jadi I2 2I1. Oke, karena dia udah kita peroleh, kita masukkan I sama dengan I1 ditambah I2 tadi 2I1. Ini menjadi I-nya adalah 12/8 ini, atau 1/2 sama dengan 3I1. 12 dengan 3 kita coret, sama-sama kita bagi 3, hasilnya ini menjadi 4. Berarti I1 itu sama dengan 4/8, sama dengan setengah ampere. Jadi I1 setengah ampere. Nomor 2 betul. Oke, kita lihat nomor 3. 2I1 sama dengan I2. Dari sini kita peroleh 2I1 sama dengan I2. I1-nya sudah dapat setengah. Berarti kita kalikan 2 kali setengah sama dengan I2. Berarti I2 itu sama dengan 1 ampere. Betul, nomor 3 betul. Nomor 4 kita cek potensial di ujung AB, berarti di sini. Berarti arus yang mengalir lewat sini dikali hambatan ini. Arus di sini itu adalah I. I dikali R paralel. Jadi VAB sama dengan I dikali R paralel, sama dengan I-nya tadi adalah 1/2 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 3 volt. Sedangkan di sini dikatakan 9 volt. Berarti nomor 4 ini salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabnya adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Besar hambatan R dan arus yang terbaca pada amperemeter A1 jika arus pada A2 sama dengan 5 ampere adalah. Di sini 5 ampere berarti arus totalnya ada 5. Nanti arus ini akan terbagi. Ya. Oke, kita lihat pembahasan. Yang pertama, kita lihatkan di sini ada I, sehingga kita tuliskan R paralel sama dengan V dibagi I. V-nya sama dengan 12 volt, sedangkan I-nya tadi, I totalnya sama dengan 5 ampere. Berarti hasilnya 2,4 ohm. Berarti gabungan ini adalah 2,4 ohm. Karena dia paralel, maka kita buatkan 1/R paralel sama dengan 1/3 ditambah 1/R. R paralelnya kita masukkan 2,4 sama dengan 1/3 ditambah 1/R. Oke, selanjutnya berarti ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi 1/R sama dengan 1/2,4 dikurang 3. Jadi kalau ini pindah dikurang 3. Kita samakan penyebutnya, berarti sama dengan 1/R sama dengan 1/2,4. Supaya ini 2,4 harus dikali 0,8. Berarti dikurang 0,8/2,4. 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2/2,4. Jadi R paralel tinggal kita balikkan, 2,4 dibagi 0,2. Hasilnya sama dengan 12 ohm. Dari sini kita lihat bahwa jawabannya yang hambatannya ada 12 ohm hanya ada 2, yaitu D dan E. Berarti tinggal kita cari arusnya. Oke, arusnya kita lihat dari sini. Arus ini nanti akan terbagi, ada I1 dan ada I2. Sehingga kita tulis I sama dengan I1 ditambah I2. Oke, kita buatkan dari rangkaian paralel ini. Di sini kita buat berarti I1 dikali 3 sama dengan I2 dikali R. R-nya tadi udah kita peroleh 12, berarti tinggal kita ganti 12. Ini kita coret. Hasilnya di sini adalah 4, berarti kita peroleh I1 itu sama dengan 4I2. Jadi kita buatkan I2 itu sama dengan I1 dibagi 4. Oke, kita masukkan kebersamaan ini. Ininya tadi sama dengan 5, jadi ini kita masukkan 5. I1 ditambah I1/4. Ya, karena I2 itu adalah I1/4. I1 ditambah I1/4 hasilnya adalah 5I1/4. 5-nya kita coret, ini habis, di sini 1. Kita kali silang, berarti 4 kali 1 sama dengan I1. Jadi kita tulis I1 sama dengan 4 ampere. I1 4 ampere, hambatannya 12 ohm, berarti yang benar jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.